Halo anak-anak, ketemu lagi dalam sistem ekskresi pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang organ ginjal sebagai alat ekskresi. Masih semangat belajar kan? Yuk kita lanjut ke paru-paru. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengenal tentang paru-paru sebagai organ respirasi atau organ pernapasan. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau disebut dengan H2O. Paru-paru sebagai organ ekskresi. Bisa kita lihat ya, ada glukosa yang bereaksi dengan oksigen, maka akan menghasilkan hasil ekskresi atau pengeluaran berupa karbon dioksida dan uap air, plus energi atau ATP. Sampai sini cukup jelas ya. Ketika kamu berolahraga, kamu akan mengeluarkan keringat bukan? Selain menjaga suhu tubuh, berkeringat ternyata berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Organ yang berperan dalam proses ekskresi tersebut adalah kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis atau kulit ari, dermis atau kulit jangat, dan hipodermis atau subkutan. Jika kita amati pada gambar berikut ini, pada lapisan dermis terdapat pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl atau garam, dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit sebagai hasil ekskresi. Selanjutnya, hati. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Berikut adalah bagan perombakan sel darah merah atau eritrosit yang sudah tua. Saat eritrosit sudah berumur 100-120 hari, hemoglobin yang di dalam eritrosit akan dipecah menjadi heme, Fe, dan globin. Heme diubah menjadi bilirubin dan biliperdin. Selanjutnya, bilirubin akan dioksidasi menjadi urobirin dan menjadi pewarna feses dan urin sebagai bentuk hasil ekskresi dari hati. 4 organ ekskresi pada manusia sudah kita bahas. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Gangguan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama, nefritis, penyakit rusaknya nefron yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Yang kedua, batu ginjal, gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau disebut dengan pelvis renalis. Seseorang dapat terkena batu ginjal jika terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air, serta sering menahan kencing. Yang ketiga, albuminuria. Terjadi kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi atau penyaringan, sehingga protein ikut keluar bersama urin. Masih banyak lagi gangguan pada sistem ekskresi manusia. Ada hematuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, biang keringat, dan lain-lain. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa gambar yang memperlihatkan gangguan ekskresi pada manusia. Ada diabetes insipidus, jerawat, gangguan lainnya pada kulit yaitu skebis. Untuk yang menyerang paru-paru ada tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ada pneumonia. Sedangkan untuk yang menyerang hati ada hepatitis dan sirosis hati. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang sistem ekskresi pada manusia. Kita lanjut
semangat.